masih dibiarkan. Ini ya. Nah, ini akhirnya sedikit mengerucut ini akhirnya ini. Tajam pertanyaan ini, Pak. Padi tajam padi. Masalahnya gini sih, kalau polemik ini tidak segera diselesaikan akan menjadi apa itu ngambang. Kasihan para teman-teman Kicomania. Sedangkan ini yang apa teman-teman Kicomania kan bernaungnya itu kan sampai saat ini. Ya, itu melihatnya adalah salam lestari yaitu kan. Masuk TV Coy. Kita bertemu lagi dengan channel BKN Community. Saat ini kami kru BKN Community sambang kepada Kaji Said Israel Gagak Sakti. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nah, pripun kabar Bang? Alhamdulillah baik. Nah, ini mohon maaf Pak, ini malam-malam gini kita datang ke sini hitungannya serombongan ini ya. Dengan ketua, wakil sama salah satu sesepuh juga ini Mr. Budek. Nah, mungkin Kaji sudah kenal akrab sama beliau. Senior ya, Pak, senior. Tokoh perkicauan yang paling kuno gitu. Dan juga sama salah satu pengurus PBI Gresik yang sebelumnya, yaitu Om Edit. Oh ya, Ji. Untuk saat ini rutinitas Kaji setelah apa itu peralihan PBI Gresik ini bagaimana sih? Ya seperti biasa, saya kan dulu juga jadi struktural di PBI juga masih ngurusi grup Gantangan di Gagak Sakti. Ya. Yang notabene Gantangan Gagak Sakti itu adalah independen. Independen ya. Jadi sekarang saya sudah peralihan, katakan sudah tidak ada di struktural PBI cabang Gresik. Jadi tetap biasa saya jalan untuk mengembangkan Gantangan Gagak Sakti. Oh gitu. Jadi mengembangkan ya banyak sih. Jadi intinya untuk saat ini Kaji sendiri fokus kepada Gantangan Gagak Sakti dan juga pelestarian burung yang saat ini memang terkendala dengan terjadinya pandemi COVID ini ya. Dan untuk ke depan ini Ji, program-program yang mungkin dulu di PBI cabang Gresik Kaji sendiri kan punya program yang mungkin belum terlaksana, itu apa Ji? Mungkin bisa disampaikan agar untuk yang ke depan ini bisa lebih baik gitu Ji. Ya, dulu memang sempat Mas, saya dengan jajaran struktural PBI cabang Gresik angkatan tahun 2015 sampai 2019 itu punya program yang sampai sekarang memang adanya terkendala, katakan terkendala itu kita kekurangan personil di PBI cabang Gresik waktu dulu. Program tersebut merangkul semua penangkar yang ada di Gresik dan kita nggak hanya merangkul, terus kita seperti biasa untuk memberi atau menjalankan pakai ring untuk kerjasama gitu. Oh gitu ya. Kita enggak. Nantinya kita ada kelas penyisian untuk anakan dari terah juara mana kita sertifikasikan dan kita legalkan di dinas terkait yang ada di Gresik. Oh gitu. Ya. Oh ya Ji, mohon maaf. Sebetulnya Kaji ini di ketua cabang PBI Gresik udah berapa tahun Ji? Berapa dekade? Ya, cuma 1 dekade. Oh cuma 1 dekade. Ya, betul. Karena kemarin memang saya diminta sama senior yang di Jogja, Pak Haji Samsul, untuk melanjutkan 2 dekade. Cuman ada terkendala sedikit, ya termasuk pandemi juga. Ya. Terus saya juga harus kan belajar dari pengalaman yang sebelum. Saya kalau maju lagi jadi ketua PBI, jangan sampai program-program yang dulunya itu telat kita menangani, telat kita jalan. Oh gitu. Nah, mungkin dari situ saya telat berpikirnya, telat jalannya, akhirnya ya udah sekarang sudah ada, sudah muscap juga, menglatih
saya yang di struktural PPI Cabang Gresik. Gitu ya. Ya. Oh iya, ini saya dengar nih, Kaji ini kan apa yang andalannya itu kan Israel ya. Dulu. Dulu kan. Oh dulu, berarti sepertinya bener dulur. Dapat gacuan baru ini. Saya pengen denger ini. Ini gacuan ini dapatnya dari mana, Ji? Banyak, setelah Israel banyak sih Mas. Dulu tahun 2010 memang Israel, terus tahun 2013-14 saya dapat Abimanyu dari sahabat yaitu Pak Alek. Oh, Pak Alek. Ya, yang sekarang jadi ketua PPI Cabang Gresik. Nah, terus beruntun dari itu saya dapat dari Pak Rudi Menanggal, Matador. Terus banyak sih, ada 9 kalau nggak salah. Nah, sekarang yang terbaru ini dia masih mengondisikan itu Santana, Erdogan sama si Rektor. Oh, si Rektor. Yang paling favorit sih. Yang paling favorit. Yang paling favorit setelah Israel. Ini kan murai batu ini. Ya. Kaji kan spesialis gitu kan, spesialis murai batu. Abimanyu. Abimanyu. Nah, dan ini juga dengar-dengar ini harus bisa dipertanggungjawabkan ini Ji. Iya. Yang ngomong harus dipertanggungjawabkan ini. Ini salah satu dari anak buahnya Kaji sendiri dulu, Mebit. Dengar-dengar itu ada di daerah Jawa Barat gitu. Ya, gimana Om? Langsung aja. Ini gimana? Kebenarannya berita itu gimana ini? Dengar sih, cuma lihat dari status. Oh, Gitu aja sih. iya. Oh gitu. Nggak tahu itu kebenarannya apakah itu memang gajo yang terbaru atau gimana itu? Oh iya, itu yang dari Jawa Barat masih belum, memang belum. Cuman ya ribet juga Mas, yang punya orang-orang suka main juga. Jadi jujur Mas, jujur kalau kita bilang lomba burung yang sebenarnya, yang real, katakan real itu ya gantangan 20 atau berapa burung yang dikatakan kan kita bisa nilai. Iya. Burung yang mana yang bagus, mana yang enggak kan gitu. Iya. Dibanding kita peserta banyak, satu gantangan kita tak bisa nilai. Iya, betul. Jadi lebih maksimal. Maksimal dalam mungkin gini, ada masukan nggak Ji ini untuk ke depan ini, bahwasannya mungkin kan dulu di eranya Kaji kan pasti tahu nih kekurangan dari PPI Cabang Gresik gitu kan. Nah, Ya. kedepannya ini mungkin bisa disampaikan Ji, bahwasannya untuk ke depan PPI Cabang Gresik yang dulu program dari Kaji Said, eranya Kaji Said itu belum terlaksana adalah ini, kekurangannya adalah ini. Itu Ya. sebetulnya kayak gimana gitu? Jadi gini Mas, saya dulu punya program memang agak bertentangan dengan pusat, yaitu mendirikan sebuah lakberan atau latihan bersama atau lakpres lah katakan Lakpres. gitu. Kenapa seperti itu? Kenapa kok bertentangan, kok Haji saya tidak mau? Karena saya itu meminimalisir keakraban peserta dengan juri kita. Gitu. Kalau kita dirikan lakber atau lakpres, tidak menutup kemungkinan sehari-hari peserta tahu itu jurinya, sehari-hari dia akan biasalah Ya. seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah punya program kalau penilaian di Logbet khususnya kembalikan aja yang berhenti. Oh, seperti zaman terdahulu. Ya betul. Kan sekarang ikut antar blok. Ya. Kan gitu. Kalau memang ikut antar blok, kita bertentangan dengan slogan kita tanpa teriak. Betul ya. Betul. Peserta kita dilarang teriak. Tapi kenapa juri teriak? Kalau memang kita meniru penilaian yang ada di tetangga sebelah, kenapa kok nggak visualnya juga kita tiru? Kenapa hanya teriak, kita menilai, teriak, kita menilai. Kenapa visual seperti poin? Ya. Paling enggak ya kartu atau bendera yang seperti yang sudah ada gitu. Itu membuka ruang sebenarnya. Paling mudah di PBI kita itu gampang di Logbet. Karena kenapa? Kita lihat aja. Yang teriak itu juri muda. Yang menilai juri senior. Gampang gitu. Mainnya gampang, peserta mainnya gampang. Kita tabrak aja juri muda, udah selesai. Nggak perlu mahal-mahal. Ya kan? Iya. Iya benar. Iya. Benar, benar. Saya kembali ke penilaian. Iya, Sebelumnya apalagi kita
Kita sudah disuguhkan beberapa pemain lovebird sudah pinter-pinter semua, bisa ngonsleting burung. Nggak mungkin kan burung pantai. Ataupun kalau memang nggak ada burung konslet, kenapa burung bermental juara takut? Gitu loh. Lah itu mungkin yang sampai saat ini belum terrealisasi dengan PPI kita di seluruh Indonesia. Jadi yang saya sesali dari itulah. Dulu pernah saya coba di Gresik, mau saya menentang, istilahnya mau saya coba, bukan menentang, mau saya coba buat tebakan gitu ya, buat sepi, tebakan. istilah Jawanya sepi ya wis kan gitu. Itu cuman tidak terrealisasi. Ya mungkin untuk TBI yang sekarang 2020, 2025, 2024 ke depan ini ya bagaimana caranya berdiskusi dengan Pak Pemda Jatim. Kalau penilaian itu segi yang utama kita menyuguhkan kemasan kita yang kita sudah konsep sekian lama untuk menyelenggarakan suatu event. Biar tidak terbuang percuma. Kita sudah konsep, hadiah konsep semua sudah, brosur sudah, hotel info ini sudah, buyar di tengah lapangan karena ketidakpuasan peserta atas penilaian juri kita. Bisa. Ya wajar lah kalau ada seperti ini, kan paling tidak meminimalisir. Iya, karena setiap orang itu kan beda. Betul. Dalam penangkapan setiap event atau apapun, terkadang memang orang itu pada saat lomba itu hanya melihat burungnya sendiri. Betul. Tanpa melihat burungnya orang lain. Betul. Seperti itu. Nah, dan untuk ini Ji, rencana Piala Raja tahun 2020 ini bagaimana Ji? Apakah terabas, terobos, los, gaspol? Ya, Piala Raja tahun ini pastinya akan menjadi momen yang sangat-sangat berkesan bagi seluruh kicau mania di Indonesia, Mas ya. Karena kita 6 bulan libur, ya istilahnya libur dengan pandemi seperti ini. Terus ajang Piala Raja, mungkin sebelum Piala Raja, sebelum Piala Raja kan ada event-event seperti di Jawa Timur, ada di Kodam, ada di NZR belum Piala Bung Karno kemarin. Itu menjadi suatu acuan untuk melihat gajah kita apakah mampu nanti ke Piala Raja itu bahkan momen yang sangat luar biasa besok tahun ini kalau kita dapat juara di sana. Pasti itu. Nah untuk kaji saya sendiri besok ini terobos, los, gaspol atau gimana? Kalau saya jalannya terobos karena sudah ada tol. Jadi sampai ke Jogja terobos langsung. Tapi kalau eventnya lah ini kita juga mikir gacuan kita gitu loh. Kalau gacuan kita mumpuni ya kenapa enggak? Gitu. Tapi kalau memang gacuan kita ya agak sedikit ada kendala karena jujur Mas, masa pandemi kemarin 6 bulan, hampir 6 bulan atau 6 bulan lebih saya tidak pernah keluar untuk melatih burung. Saya tidak pernah keluar, jadi ya burung bisa dikatakan kalau sekarang dilatih itu masih mulai belajar lagi, cari birahinya lagi. Iya, gitu. Seperti itu. Ya mudah-mudahan Piala Raja tahun ini gacuan-gacuan saya bisa, ya kita ketemu lagi di sana Reon. Oh ya, siap. Mungkin ada tambahan dari Pak Andi Pras selaku Ketua BKN Community atau Wakil Ketua BKN Community, monggo. Yang mau disampaikan. Cukup Pak Ketua. Oh gitu. Mungkin Pak Ketua ada yang ingin disampaikan ke kaji saya. Jadi untuk gini pergantian dari Ketua PBI yang sekarang ini diganti oleh siapa? Pak Alex Superman. PBI Gresik. Iya, Pak Alex Ketua, Pak Alex Superman, wakilnya Pak Haji Indra Lesmana yang biasa akrab kalau di lapangan dan dipanggil Haji Novi. Tuh. Jadi ya seperti itulah di PBI Gresik, karena di Gresik ini memang komunitas banyak, tapi sayang orang-orang besar kurang merangkul. Dari kemarin pemilihan ketua dan wakil ketua PBI Cabang Gresik ya bisa dinilai saya rasakan kurang meriah gitu aja. Jadi nggak banyak orang tahu sampai sekarang
tadi jam maghrib, setelah maghrib saya masih di WA salah satu temen di Surabaya di Bulak Banteng, itu terngiangnya masih saya ketuanya gitu loh. Jadi kan mestinya harus ada apa ya, regulasi atau perubahan yang memang benar-benar melekat ke semua jajaran pemain atau pecinta burung kan gitu. Oh, ketuanya udah diganti. Jadi nanti takutnya saya ini ke depan ya ada miss atau apa, nanti dikiranya ke saya gitu loh. Jadi kurang enaknya di situ. Saya mikirnya terus ke sana, ke arah sana. Saya coba minta koordinasi dengan ketua sekarang masih belum, karena mungkin beliau sibuk, saya juga sibuk, saya tuban Gresik ya belum terrealisasi. Jadi sampai saat ini masih belum ada mungkin sosialisasi lah. Belum ada sampai sekarang belum ada sosialisasi bahwasanya ketua PBI cabang Gresik sudah beralih gitu kan, ya. Ada berganti ke Pak Alex Superman gitu. Betul ya. Oh, seperti Hanya Muscap Indaren kemarin. Muscap Indaren itu gini, Muscap Indaren yang saya lihat kemarin itu hanya sebagian kelompok, istilahnya juri muda PBI Gresik seperti Mas Vicky, Pak Iqbal sendiri, terus sama tokoh perburuan 1-2 orang, sama teman-teman komunitas, salah satu komunitas yang kayak CIG dan Lovebird kalau nggak salah, itu aja kemarin ya, hanya acara makan-makan. Jadi kalau menurut saya, penilaian saya kurang berkesan. Jadi Kurang meriah ya, kan kurang meriah, kurang berkesannya itu tetap nanti penilaian orang yang di luar, penilaian pemain yang di luar, anggapannya ini tadi WA masih ketua masih saya, Iya. gitu loh. Terus gini, yang saya tanyakan akhirnya gini nih di benak saya ya. Ya, Itu untuk pusat sendiri atau apa kan cabang Gresik ya, untuk wilayah sendiri atau Jatim itu bagaimana Ji dalam menghadapi ini? Atau mungkin pada saat kemarin peralihan itu apakah tidak ada undangan dari Jatim sendiri Ya. gitu, PBI Jatim? saya kurang paham untuk undangan sudah diundang atau belum. Yang jelas kemarin saya lihat dari video yang meliput atau yang mengupload di FB dari pihak Pemda Jatim nggak ada. Pihak Pemda Jatim nggak ada. Pemda Jatim nggak ada, dari hanya internal Gresik seperti itu. Ketua Pemdanya masih Gusan. Ketua Pemdanya masih Pak Heri. Oh, ini Pak Heri Sugiono. Pak Heri Sugiono yang ini ya, yang dulunya Pak anggota dewan itu ya. Ya, betul. Loh, berarti posisinya Pak Heri sendiri tidak tahu dengan kondisi seperti Pasti itu. tahu, cuman hadir hendaknya nggak hadir karena saya lihat dari video itu memang nggak ada. harusnya Untuk hadir. pengerokan palu, untuk yang Harusnya muscap. hadir. Katakan yang muscap kan ikrar. Iya. Jadi kamu ini musyawarah cabang, nah, yang dikatakan cabang mana? Sedangkan PBI dari cabang Mojokerto tidak ada, PBI dari cabang Surabaya sendiri tidak hadir, PBI dari cabang ya yang dekat-dekat dengan Gresik lah. Iya, Lamongan juga nggak ada. Harusnya hadir mengetahui. Nah, seperti itu. Jadi kurang meriahnya dari sana, kurang apa ya, kurang ya, jadi kesannya orang di luar, mungkin para pecinta burung masih saya, jadi ya saya balas, saya ngomong ya mohon maaf kalau nanti ada terjadi seperti ini atau terjadi, jangan lagi ke saya. Gitu loh. Gitu. Jadi memang terkesan Ji. Iya. Berarti sebetulnya ini mohon maaf ya, di PB ini ada polemik yang seharusnya diselesaikan tapi masih dibiarkan. Ini ya. nah ini akhirnya sedikit mengerucut ini akhirnya ini. Tajam pertanyaan Pak. Pak Adi tajam Pak Adi. Rokok di sini. Iya. Asal bibir rokok. Nah, masalahnya gini Ji, kalau polemik ini tidak segera diselesaikan akan
menjadi apa itu ngambang. Iya. Kasihan para teman-teman kicomania. Iya. Sedangkan ini yang teman-teman kicomania kan bernaungnya itu kan untuk sampai saat ini. Iya. Itu melihatnya adalah salam lestari, yaitu PBI kan seperti Betul, itu. betul. Nah, menurut jenengan kan gimana ini Ji? Karena ini jangan sampai berlarut-larut, kasihan teman-teman. Iya. Jadi untuk polemik dari pusat atau apa enggak ada. Ini jujur ini polemik intern saya dengan anak didik saya sendiri. Pak Iqbal lah, udah kita floor, kita fair. Pak Iqbal itu anak didik saya, jadi dia masih belum jadi apa-apa. Saya sekolahkan dan jadi juri di PBI sampai kenal semua orang. Dulu saya inginnya kalau memang ada peralihan, kalau masa bakti saya di PBI sudah habis dan saya tidak mau meneruskan, tolong fungsional seperti juri muda, Pak Iqbal, Pak Vicky, atau Pak Ahok, itu paling tidak ngundang kita ngopi, ngundang kita untuk koordinasi. Siapa calon yang pantas? Kita tidak main-main di bidang organisasi ini. Kalau kita main-main di bidang organisasi ini, PBI di cabang Gresik ya sudah gitu aja. Kita mau bawa kemana? Kita mau pilih nih nakoda. Kita mau nakoda kapal pesiar apa kapal feri? Itu aja. Kalau kita mau pilih nakoda yang kapal pesiar, ya mbok ya harus S3. Kan gitu istilahnya. Kan enggak tahu kan kapal pesiar kan tombol-tombol. Ya. Kalau kapal feri gampang jejek aja wis. Kan gitu. Paling nyebrangnya gini bawe ya. Kan gitu. Makanya saya minta dulu sama Pak Iqbal. Pak Iqbal tolong ayo koordinasi dengan saya. Siapa sih pantas ya? Si A, si B, ini kurang. Karena jujur organisasi apalagi dinaungi dengan masih bermain tanda kutip di bidang burung, ingin lomba ubah. Kalau kita sebagai pemain burung sik genjer-genjer, sik semangat-semangat bernaung di struktur organisasi resmi seperti PBI yang punya event akbar, rusak. Karena kenapa? Ego kita yang ngalahkan. Aku ketua kasih juara, aku duwe manuk api, aku bos. Itu. Tapi kalau kita sudah tidak seberapa ngereken, katakan ya lomba menang ya wis harapmu, itu bakal organisasinya. Nah dulu Pak Iqbal saya ingatkan, Pak kalau mau cari ketua, cari yang berorganisasi, jangan yang main dulu, karena nanti dampaknya akan di sana. Gak mungkin jenengan bikin event BKM anniversary ketuanya yang juara, selalu seperti itu. Apa cari? Iya. Betul. Kan gitu. Ya. Nah, alangkah baiknya pilih ketua yang ke organisasi mikirnya, bukan ke main burung. Seperti itu. Saya maunya seperti itu dulu. Gak tahu kenapa tanpa sepengetahuan saya sudah diucap. Oh gitu. Jadi posisinya memang polemik internal ya. Internal yang ya kurang sedap lah berarti ini. Ya enggak apa-apa. Jadi mohon maaf dulu. Ya kita masih teman, kita masih saudara, ya beda pendapat aja kan enggak ada masalah. Tapi apa biasanya nih dia selaku ketua katakanlah, walaupun dia di bidang organisasi ya, katakanlah ini cabang Gresik atau Surabaya, katakanlah seperti itu. Dia memang tidak terlalu fokus kepada itu, tapi namanya orang biasanya mungkin orangnya selaku ketua slow, tapi bawahannya sore Surabaya atau Gresik nggak pernah ada namanya. Ya udah kita jalan. Biasanya kan seperti itu. Lah itu kan harus ada musyawarah. Pasti seperti itu. Tapi kenyataannya berbanding terbalik. Dan Pak Heri selaku dari
pusat bagaimana menanggapi ini? Ya, kita beda, di PPU kita beda. Jadi beda memang beda tapi satu. Katakan beda tapi satu gitu. Pemda Jatim punya aturan sendiri, punya main sendiri. Nanti Pemda Jatim punya aturan sendiri berdasarkan apa? Segi lingkup yang di daerahnya masing-masing. Nggak mungkin kita menyamakan kalau memang ya ngapunten lobet konslet kalau dibawa ke Laburan ini jalan kita nggak juarakan, kan ada gantangan seperti itu, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Konslet wis gini, kalau lobet ini di gantangan lain atau di tempat lain, oh nggak oleh, nggak kalah lah langsung meter. Nah seperti itu. Ada porsinya masing-masing, tapi kita tetap satu. Tetap satunya itu apa? Kita kalau kita bahas ADART, kita bahas pasal-pasal, aturan organisasi, aturan fungsional yang ada di PPI, kita satu tujuan kita cuma gampang kok. PPI itu cuma konservasi, cuma salam lestari, udah itu aja. Konservasi kita canangkan, gencar penangkaran kita gencarkan, udah lomba itu hanya segi ya Hobi aja. Yang hobi seperti itu ya. Contoh, kenapa Piala Raja itu begitu agungnya? Karena ketua Pemdanya tidak main turun. Siapa? Pak Bagia selaku ketua umum pusat. Pak Bagia itu tidak bermain burung. Nggak main burung. Jadi apa? Ya udah kita ke organisasi. Jadi untuk apa ADART-nya Pemda Jatim sendiri aja ya? Ya. Itu posisinya kan kalau sudah ada muscap seperti ini, legalitasnya kan harus ada. Nah, legalitas ini sudah disetujui Pemda Jatim apa belum? Nah itu. Saya kira sudah, tapi saya tahu persisnya belum. Gitu. Tapi saya kira sudah, karena sempat saya ada sempat terngiang laporan di grup PPI Lestari atau PPI Muda, kan ada dua nih. Ya. PPI Lestari itu untuk semua PPI yang ada di Indonesia, dan PPI Jatim itu untuk yang hanya di daerah Jatim. Dia sudah mengucapkan selamat atas terpilihnya ketua baru. Sudah, berarti kan mereka sudah katakan melegalkan bahwa di Gresik sudah ada ketua PPI yang baru periode 2020-2025 atau 2024 kalau ada 4 tahun atau 5 tahun. Oh gitu. Jadi tak kirain ada langsung apa legalitas yang sudah ditandatangani. Harusnya kan seperti itu, namanya organisasi Ji. Ya, waktu saya memang yang muscap saya kalau nggak salah Pak Tri dari Lumajang, Pak Teguh Sidoarjo sama Pak Didin Dewa. Dulu waktu Pak Didin masih di PPI Sidoarjo. Ya, dulu kan sekretaris Ya. Pemda Jatim Rionya. Itu langsung ditandatangani. Nah, kan kalau sekarang ini saya belum tahu atau penandatangan itu menyusul atau apa, saya kurang tahu. Yang jelas mungkin sudah pasti legal karena dilegalkan oleh Pemda Jatim karena sudah istilahnya sudah tahu semua. Oh gitu. Berarti legalitasnya hanya sebatas tahu ya, bukan legalitas. Kurang paham ya. Makanya itu. Nah, berarti kan kalau organisasi seperti ini berarti bukan malah kemajuan, malah kemunduran ini. Kalau saya amati nih, mohon maaf nih ya, karena saya sendiri juga apa pemain burung, tapi juga sebagai pengamat juga bagaimana ini kenapa sih PPI kok semakin lama kok kalah dengan tetangga sebelah, gaungnya kalah dengan tetangga lagi yang sebelahnya. Ini sebetulnya kenapa gitu loh. Nah itu yang dari dulu sampai saat ini bertanya-tanya. Memang betul Piala Raja adalah spesial teragung, tapi hanya di Piala Raja, ya kan gitu. Memang seperti itu. Cuma kok di wilayah katakanlah ini kok berbeda-beda gitu. Apakah memang seperti yang saya sampaikan tadi? Ya, jadi itu Mas, kembali lagi. Makanya kita kalau memang di cabang, kalau ingin berorganisasi yang baik, ya pilihlah ketua dan wakil yang berorganisasi. Jadi tindakan semua, tutur kata, tingkah laku, ucap, pola pikir, semua itu untuk organisasi. Loyalitasnya untuk organisasi, bukan gaya-gayaan. Itu loh ketua PPI, aku duit gajo ini.
Nah, kalau masih main burung, mereka akan fokus ke burung karena itu hobi. Mereka tidak akan bisa merangkul ke pemerintahan di sini. Nah, ya. Kebanyakan di situ kelemahannya. Kalau di Piala Raja itu Pak Hamengkubuwono, dari Paku Alam sendiri merangkul. Gitu ya. Merangkul. Jadi makanya di sana sampai jangankan orang jual nasi di emperan, tukang parkir pun mau lomba bulu Piala Raja ya. Nah, itu tahu. Sampai seperti Makanya itu. saya pengalaman saya yang kemarin, kalau suatu daerah organisasi kependidikan misalnya kan PBI kalau kepingin maju, gandeng pemerintah, BKSDA di sini gandeng, dinas pariwisata di sini gandeng, Kesbang Pol gandeng, paling enggak itu nanti dari situlah kita mengenal Pak. Iya, LSM kita gandeng semua, kita gandeng terjun, enggak masalah, enggak masalah. Memang kan kalau yang saya amati juga bahwasanya kalau dari segi pemerintah sendiri kalau mensuplai, mendukung itu lebih gaungnya itu lebih mewah gitu loh, seperti itu. Nah ini apa dulu ini nggak ada cita-cita dari Pemda Jatim sendiri membuat event sekelas Piala Raja gitu loh? Dulu saya waktu duduk di PPI Cabang Gresik sempat ngobrol santai dengan Pak Heri Sugiono selaku Ketua PPI Cabang Surabaya dan Ketua Pemda Jatim. Pak, kenapa sih Pak kita Jawa Timur ini nggak bisa bikin event seperti Piala Raja? Harusnya bisa dong Pak. Loh kok bisa sih? Ya bisa lah, cabang kita paling banyak. Ya. Cabang di Jawa Timur PPI paling banyak. Jawa Timur paling banyak. 38 kabupaten kota. Ya, kita mintalah katakan sumbangsi lah ke PPI cabang, paling enggak cabang yang dinaungi atau yang besar katakan Surabaya, Gresik atau mana. Sumbangsi berapa rupiah? Kalau yang cabang kecil-kecil, daerah kecil terpencil seperti Kediri atau Jember atau mana, sumbangsilah kecil atau menyediakan apa? Menyesuaikan gitu Iya, ya. menyesuaikan dengan itu ya. Nanti kita taruh event akbar itu di tengah. Malang kita punya kota rekreasi kok. Ngapain? Ya. Paling enggak Padaan Pasuruan ada kok. Ya. Kan gitu. Itu kan ikut Jawa Timur. Betul. Kalau memang ngomong kita Surabaya enggak punya tempat wisata gini-gini, wah kan kita nggak ngomong Surabaya Pak, Yeah. mohon maaf, kita ngomong Jawa Timur. Di sana PBI di Jogja atau PBI di Jawa Tengah itu ngomongnya Pemda Jateng. Makanya PBI Jogja bekerja sama dengan PBI Bantul. Gitu ya. Kan gitu. Jadi ada kolaborasi di Iya, situ. betul. Makanya terciptanya suatu event Piala Raja. Gitu. Jadi loh, kalau memang bisa ngapain kita nggak lakuin? Ya ayo. Kalau ya mohon maaf dulu rodok tengil ya. Gresik wanita. Ya, Ya gitu. Oke. Los Gaspol. Los Gaspol seperti itu. Oke. Ji, kalau gitu terima kasih atas waktunya Ji. Mudah-mudahan program yang dulu Kaji Said sampaikan bisa terlaksana Ya. di cabang berikutnya, ya itu maksudnya PPI cabang Gresik periode berikutnya. Ya. Ini ke depan menjadi lebih sukses Ya. dan Kaji Said sendiri semakin sukses Amin. dan sejahtera. Amin. Amin. Dan semoga gajonya makin mewah. Amin. Saya juga ketularan gitu. Jadi mungkin sedikit info Ya. Mas ya. Ya alhamdulillah saya selepas keluar katakan masa bakti saya habis dari PPI, saya sama teman-teman gandangan independen akhirnya berkumpul bikin suatu paguyuban, yaitu yang dinamakan PGIG Mas. PGIG singkatannya apa sih? Paguyuban Gandangan Independen Gresik. PGIG. Jadi mohon maaf nanti kedepannya mungkin EO seperti ya yang ada sekarang lah, ataupun
tempat belajar saya dulu PBI, guru-guru tempat guru-guru saya di PBI. Mbok ya nanti ke depan itu jangan merasa tersaingi dengan PGIG, kita jalan bareng karena nantinya PGIG itu salah satu IO, salah satu wadah yang akan diakui pemerintah karena di dalamnya itu adalah putra daerah dan sudah mengantongi surat keterangan terdaftar dari Bupati sama Kesbangpol. Jadi ke depan nanti kita atur sama pemerintah gimana tentang event lomba burung yang ada di Kota Gresik ini untuk mengangkat nilai ekonomi yang ada di Gresik. Ya itu yang jarang sekali di pemikiran seperti itu jarang sih memang sih. Jadi kemarin alhamdulillah kita juga minta tolong sama calon bupati yang akan datang. Nggak tahu besok jadi atau enggaknya terserah. Yang penting gantangan di Gresik buka berkat beliau juga. Gus Yani. Ya betul, jadi saya ke Gus Yani, kebetulan teman akrab, teman satu lapangan kalau kerja. Gus ini tuh minta tolong karena saya bukan melihat dia calon bupati karena dia pada waktu itu masih jabat ketua DPRD. Kita bersama, saya dengan komunitas seniman yang ada di Gresik, nah, jadi satu kumpul, ya udah kita minta ke Polres, iya. Jadi alhamdulillah sudah Polres sudah juga nggak mengizinkan, juga nggak melarang. Jadi istilahnya nggak mengizinkan itu secara tertulis. Tapi kalau memang protokol COVID ya udah jalan aja. Oh gitu, seperti itu. Jadi tetap harus protokol kesehatan itu diutamakan seperti itu. Jadi terbentuknya PCIG ya? PGIG Paguyuban Gantangan Independen Gresik ya. Itu terlahirnya di tanggal berapa sih? Kemarin tanggal berapa Mas? Lupa. Tanggal 31 Juli ya. 1 Juli 2020 yaitu Paguyuban Gantangan Independen Gresik telah lahir, di mana itu juga akan mewadahi seluruh gantangan yang ada di wilayah Gresik. Betul. Waduh, ini itu nantinya program kita yang pertama itu untuk saling menghormati antar gantangan independen. Ya. Jadi kalau misalnya IKM punya anniversary, IKM yang ada di Gresik mau bikin anniversary di Gresik, mungkin di gantangan mana, sama Kakak Sakti. Ini utamanya date-nya, eventnya di sana. Tidak menutup kemungkinan mungkin nanti saya nyodorkan ke ketua BKM untuk melakukan roadshow di gantangan lain, tapi yang ada di Gresik. Jadi semua kebagian event. Oh gitu. Ya. Jadi hitungannya itu tadi ya membagi agar roda perekonomian yang ada di Gresik ini bisa stabil. Nantinya kalau event itu terjadi hari Minggu, semua gantangan independen di Gresik harus tutup. Oh gitu ya. Harus. Jadi ada ADART khusus seperti itu. Wah, harusnya mendukung ya. Harusnya ini dibahas dari awal juga ini. Iya. Kumpul satu titik yaitu di PGIG ya. PGIG yaitu Paguyuban Gantangan Independen Gresik. Nah, baik Ci, kalau gitu Ci, semoga kita akan bertemu kembali dan terima kasih atas waktunya Ci. Dan untuk teman-teman Gresik semuanya sukses, lancar selalu dan sejahtera. Buat Pak Ketum dan teman-teman kru dari BKM juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber BKM Community yang selama ini masih setia menunggu tayangan-tayangan BKM selanjutnya. Yuk, masuk TV Coy.